Ini ada yang bilang, ya, ini saya tampilkan ya. JPZ meleset ngomong kemarin puasa 40 hari 40 malam, ini bohong besar. Yang mampu itu hanya Musa, Elia, dan Tuhan Yesus. Ini ada yang bilang, ya, ini saya tampilkan ya. JPZ meleset ngomong kemarin puasa 40 hari 40 malam, ini bohong besar. Yang mampu itu hanya Musa, Elia, dan Tuhan Yesus. Lalu saya puasa 40 hari 40 malam beneran kok. Oh, bohong besar gimana sih? Jadi kata siapa yang mampu cuma Musa sama Elia dan Tuhan Yesus? Dukun-dukun itu banyak itu. Itu dunia perwayangan itu kalau puasa 40 hari 40 malam. Entah mengapa angka 40 itu di dunia perwayangan pun menggunakan angka 40 ya. Dukun-dukun juga 40 ya. 40. Opa saya ya benar ya, papi ya. Opa saya kan meninggal saat papi saya umur 10 tahun. Opa saya itu dukun ya. Itu puasa 40 hari 40 malam. Sama teman seperguruannya bareng-bareng. Ya. Puasa 40 hari 40 malam. Bisa Pak, ya. Bisa. Ini orang bodoh di Jawa lain lagi Pak Paul. Kalau di Jawa mereka ngitung dari 3 hari, hitungannya sama dengan orang berpuasa 40 hari bisa juga Pak gitu. Ngitung hari ini. Hari sama pasarannya itu juga bisa, dan mereka itu udah puluhan kali melakukan hal itu dan aman-aman aja. Banyak, itu umum. Yang penting lagi puasa, bagaimana cara melakukan puasa 40 hari 40 malam? Ya Anda jangan keluar dari kamar, jangan malah jalan-jalan. Makanya jangan ke mall, puasa 40 hari malam, pulang jalan-jalan ke mall. Oh, saya mau pelayanan, doa peperangan, tai kucing, nggak bisa. Kalau lagi doa puasa 40 hari 40 malam, ya sedikit mungkin gerak, ya tidak boleh banyak tidur. Wah malah pusing, nggak kuat. Ya, jadi aktifnya gimana? Ya memang cuma meditasi, cuma diem merenungkan firman Tuhan. Orang saya baca Alkitab aja pusing, makanya caranya gimana? Zaman itu belum ada Alkitab audio ya, zaman itu. Saya baca, saya pakai Alkitab, buku Alkitab, saya baca. Pusing. Itu tantangan saya cuma itu tuh, karena saya mau. Tapi ketika sudah saya baca kan nggak seharian baca Alkitab. Habis saya baca kan saya ingat ada satu ayat yang bagus. Terus saya gumamin ulang-ulang, saya ulang-ulang kan, supaya itu ingat di kepala saya. Satu hari ngapalin satu ayat cuma tak bacain terus itu. Ya tidurnya tetap 8 jam sehari. Nah waktu sisa seharinya itu tenang kita nyanyi. Tapi kalau jangan teriak-teriak nyanyinya juga. Bersenandung aja. Sebab kalau nggak nyanyi, diem aja, nanti nempel lidahnya. Kalau lidahnya nempel itu bahaya, bisa luka ya. Nah, terus kalau pagi kumur yang banyak ya. Nah, kumur pagi supaya lidahnya jangan luka, ya kan? Gituin airnya di kerongkongan dibikin itu kan. Itu caranya 40 hari 40 malam ya. Benar-benar nggak makan. Nah, waktu sebelum puasa 40 hari 40 malam, Anda jangan makan makanan berat. Mulai dikurangin, terus makanya mulai kurangin. Jadi jangan langsung putus begitu. Ya. Itu saya ngelewati itu dengan cara begitu, pelan dulu, reda, mulai. Supaya lambungnya terbiasa. Kalau Anda 40 hari malam udah biasa makan sate kambing, makan durian, minum Coca-Cola, terus minum bir, terus tiba-tiba Anda berhenti, Anda puasa 40 hari malam, mati, nggak kuat. Tapi kalau badan ini sudah menyesuaikan dulu, sebelumnya puasa 40 hari malam, Anda cuma makan sayur dulu, ya kan, udah tenang nih, badan ini, lambung ini udah tenang, ya kan, udah nggak kerja berat. Karena kalau makan daging kan kerja berat, minum bir, apa segala macam kerja berat. Ini sudah minum air putih, hangat-hangat. Dan yang jangan lupa waktu buka puasanya. Saya waktu buka puasanya salah, langsung makan nasi. Wah, langsung masuk rumah sakit itu waktu itu. Seharusnya langsung buka puasa itu minum air hangat dulu. Ya, minum air hangat dulu yang benar.
Terus sudah kasih waktu 1-2 jam. Terus baru makan bubur atau makan ini ya, sop dulu. Baru kita mulai makan wortel, sopnya di wortel itu dimakan. Baru makan nasi kalau udah agak lama. Jadi jangan langsung. Bisa itu caranya begitu, saya udah ngelakuin ya. Puasa 7 hari mah sering, kalau puasa 40 hari memang berat. Seumur hidup saya baru sekali melakukan. Ya, seumur hidup saya cuma sekali melakukan. Saya puasa 1 tahun bisa. Pernah saya puasa 1 tahun 2014. Saya 2013 atau 14 ya. Itu ya. Itu saya puasa 1 tahun full. Tapi sehari makan 1 kali. Maksudnya begitu. Nah, selama setahun saya makan sehari cuma sekali. Dan hanya minum air putih, nggak minum sirup, nggak minum Coca-Cola, nggak minum apa, cuman makan nasi saja. Itu pun nggak yang berat-berat ya kadang-kadang makan ayam, tapi nggak makan sate, nggak kayak gitu, nggak akan sanggup. Anda kalau lagi puasa panjang itu jangan makan berat-berat, jangan makan enak-enak. Makanya yang prihatin, makan sayur, bening-bening gitu, sayur bening. Sopnya pun jangan sop yang berat-berat ya, sop hamus. Walaupun sop hamusnya yang jangan dibanyakin babinya, tapi dibanyakin wortelnya. Itu caranya puasa supaya Anda kuat ya. Anak saya ini lagi jalanin puasa-puasa terus ya, puasa sehari makan sekali nih. Cuman ya maunya dia sendiri, jadi saya cuma ngasih tahu caranya. Ya, itu bisa ya, bisa. Jadi juga salah nih ngawur nih kamu nih. Orang-orang itu banyak ya. Om saya sampai kalau sampai sekarang udah kali om saya ya. Om saya itu dukun juga ya. Ini sering puasa 40 hari, malah 100 hari. Cuman minum ya, minum air putih, minum mutih maksudnya bukan puasa, mutih. Jadi cuma makan nasi putih doang sama air putih sampai 100 hari. Tapi kalau namanya mutih itu nggak makan sehari 3 kali ya, namanya mutih itu cuma mutih makan cuma sekali sekedar. Ya. Total, Pak. Iya, jadi bukan terus makan sehari 3 kali, nggak begitu. Sampai 100 hari. Om saya sering puasa gitu, dukun aja bisa kok. Apalagi kita orang-orang percaya ya, dukun aja bisa. Bisa ya, jadi ya. Jadi memang kita apa namanya? Ya itu ya, puasa itu baik. Ya puasa itu baik. Cuman jangan berpikir kalau Anda puasa terus Anda jadi bisa menahan nafsu, enggak. Puasa itu bukan terus Anda jadi terlatih menahan nafsu, enggak. Puasa itu membuat, apalagi kalau sampai raganya itu kayak mau rohnya mau dilepas dari raga ya, puasa 40 hari 40 malam itu membuat roh Anda jadi pegah. Tetapi bukan nafsu, enggak. Dukun-dukun itu puasa 40 hari 40 malam, yang cabul tetap cabul. Nggak ada kaitannya ya itu ya. Iya. Orang sering salah kaprah itu juga. Jadi orang Islam itu, ini kita menahan nafsu nih, salah. Orang coba deh, senggol bacak loh, mereka lagi puasa loh. Parah loh, orang telat makan itu pemarah loh. Mereka, apalagi di minggu-minggu pertama ya, senggol bacok mereka loh, temper loh. Ya, kenapa? Karena biasa makannya jam 7, jam 12, jam 6, tiba-tiba dirubah jam 6, jam 12 malam, sama jam 4 pagi. Dirubah, temper mereka. Kaget. Nah, ini udah 2 minggu baru tenang. Minggu ketiga udah bolong-bolong, udah ada banyak yang makan, udah banyak yang batal puasanya. Itu nggak puasa ya, orang Islam itu balik jam biologis, makanya jadi temper. Jadi senggol bacok. Terus begitu udah malam takbirannya kan, wow, kayak lampias ke gunung breng, sekuat tenaga kan. Itu kan kayak saya kalau puasa nggak kayak orang tersiksa ya, seneng ya, ringan badannya. Dan memang kalau habis puasa lebih sehat. Kalau orang Islam habis puasa biasanya malah sakit. Makanya banyak orang tiba-tiba kena gula darahnya tinggi, kolesterol, stroke saat lagi bulan Ramadan. Karena makanya lojo. Lagi nunda makan, udah nunda makan, jam biologisnya balik, makanya banyak rumah sakit penuh, menjadi lebih penuh saat bulan puasa, saat bulan Ramadan. Amatin deh. Saya ngamatin ya, tetangga-tetangga saya, teman-teman itu banyak yang aneh-aneh justru lagi Ramadan. Itu ya, makanya ya. Ini ada yang ngomong nih, Pak Paul mau menggait Gilbert. Enggak, saya nggak tertarik dengan Gilbert ya.
Saya hanya mengkritik dia supaya pendeta-pendeta lain itu mengikuti. Dia tahu saya kritik habis-habisan Gilbert, pendeta-pendeta lain harusnya malu. Ya, mulai ada beberapa pendeta yang malu ya, kayak Pak Arifin. Pak Arifin itu sudah lama nggak pakai barang mewah ya, Pak Timotius Arifin yang di Bali itu. Ya sudah lama dia tahu, karena ternyata kritikan-kritikan ini kan bukan cuma saya saja, banyak hamba-hamba Tuhan mengkritik, Pak Stephen itu kan mengkritik juga hamba Tuhan bergaya hidup mewah kan. Banyak, Pak Arifin justru malu, dia mulai stop, dia nggak bergaya hidup mewah. Banyak hamba-hamba Tuhan ya, kalau gembala senior saya dari dulu yang di Betani ya, memang walaupun dia kaya, dia hidupnya memang sederhana ya. Tadi saya coba ngeliat jam tangannya, tapi nggak dipakai, Pak Paul. Udah nggak dipakai, malu dia, takut. Nggak ada yang nanya tadi ya Pak, sebenarnya jam tangan Bapak harganya berapa sih? Nggak ada yang nanya tadi ya? Ada Pak, ada. Ada di chat Pak. Dicek, nggak akan dibaca. Nggak Wah, bisa masuk. nggak bisa masuk, Pak. Nggak akan dikasih bisa. masuk. Nggak akan dikasih masuk. Ya kan kalau di Saya kita kan, tadinya mau nanya sih bagaimana sikap Bapak sesuai dengan firman Tuhan yang di surat mana yang berkata bahwa ini yang menyatakan bahwa seorang hamba Tuhan seperti Pak Paul anak iblis mau gituin tadinya, tapi nggak bisa masuk Pak Paul, susah. ini maksudnya. Ada kan Saya mau Yesus kan sama Paulus disebut ini kan pembuat keonaran kan. Ingat nggak waktu khotbahnya saya menanggapi omongannya Gilbert saya anak iblis, langsung saya kasih tulis di YouTube-nya Agios kan, waktu itu kan kita keblokir kan seminggu. Langsung saya bikin ibadah hari Minggu ya bahwa Yesus dengan Paulus pun anak iblis, disebut anak iblis kan, karena membuat keonaran kan Yesus sama Paulus kan. Nah berarti Gilbert ini adalah orang-orang Farisi ini kan, dia sedang menyamakan dirinya sebagai orang Farisi yang munafik. Karena Yesus dan Paulus pun disebut anak iblis kan, Iya, Pak. membuat keonaran, ya kan, membuat kegaduhan dan keonaran. Lanjut, siapa lagi? Oke, Pak Santiamer mau kasih penutup sekalian. Nanti kali solusi yang tutup dalam doa ya. Ya, Oke, Pak. saya terima kasih juga kepada teman-teman. Jadi kita ada perubahan jam ya, jadi 2 jamnya, jam 11 karena ada 2 fazer ya. Kemudian yang kedua, harapan saya kita tingkatkan kualitas daripada Zoom kita ini. Jangan dipersepsi orang kita ini sepertinya kebencian. Dari awal sih saya sudah katakan itu tidak ya. Cuma gaya kita berbicara gaya Batak atau mungkin lebih daripada gaya orang Batak. Jadi kalau bisa Pastor Paul H-1 topik berikutnya sudah kita tahu gitu. Jadi teman-teman juga bisa lebih mempersiapkan diri. Mungkin mereka perlu data dan fakta gitu. Itu memperkuat objektivitas daripada bukan memperkuat ya, memberi kesan bahwa memang kita betul-betul itu objektif by data gitu. Jadi tidak ada karena preferensi tertentu. Saya percaya channel kita ini adalah saluran yang baik untuk menyuarakan kebenaran dan mengkritik ketika ada ketimpangan hukum di Indonesia, juga mengkritik serta memberi masukan kepada para penyelenggara negara Indonesia. Saya sepakat dan memang dari dulu menjadi keprihatinan saya, dan itu dikonfirmasi oleh beberapa teman ya di seluruh Indonesia bahwa kondisi Indonesia ini sangat memprihatinkan dan kritis. Jadi ada yang was-was, terutama menjelang 2024. Ada juga was-was karena pengaruh daripada Filipina. Di Filipina itu kan yang terpilih itu anaknya Marcos. Ini bisa menginspirasi kan gitu. Kita tidak mendahului, artinya kita kan selalu berpatokan bahwa pohon dikenal dari buahnya. Ya, bukan kita pohon itu bisa kita kenal karena dikasih kacamata khusus untuk menipu penglihatan kita. Tanda kutip kacamata khusus itu ya. Jadi kalau di Indonesia kan sangat rentan sekali itu. Nah yang selanjutnya adalah kelemahan daripada
sistem ketatanegaraan Indonesia ini seperti yang dikatakan Pak Junias itu sudah terjadi kudeta kepada para penyelenggara negara, utamanya presiden. Indikasinya apa? Ya itu kan dari sumpah, ya sumpah presiden. Nanti teman-teman juga bisa melihat, ya kita bisa melihat juga dan mengumpulkan fakta bagaimana sih para pimpinan lembaga negara itu sumpahnya itu seperti apa gitu, kewajiban dan wewenangnya seperti apa. Nanti kita bandingkan dengan apa yang diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Kita bandingkan. Karena pembukaan itu adalah fundamental, ya, fundamental norm. Jadi norma standar, norma dasar daripada seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Itu pembukaan itu, di situ strategisnya. Jadi kan Jenderal Junius Tobing sudah berjanji akan membahas lebih detail lagi tentang makna filosofis, aspek hukum, fungsi, dan aspek sosial daripada pembukaan itu, dan bagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya menyediakan cara menyelesaikan konflik yang terjadi di bangsa ini, tetapi itu tidak pernah dilakukan. Jadi kita tanda tanya, mengapa? Nah ini yang dari saya Pak Paul, dan saya berterima kasih banyak dengan Zoom ini, kita sehat selalu, Pastor juga sehat, sangat menginspirasi. Whatever the people say about us, we don't care. Ya, kita berjalan sesuai dengan visi dan tugas utama kita, yaitu menjalankan amanat Tuhan Yesus Kristus, menggelorakan semangat diakonia, menggelorakan semangat marturia, menggelorakan voice of suara kenabian, ya. Mau dituduh ini itu wes nggak urusan lah. Jadi mumpung Tuhan memberikan kita nafas dan kesehatan, ya kan. Kalau kita nanti dilihat seperti pohon yang hanya rindang daunnya, potong aja nih pohon ini, buat apa ini? Nggak ada gunanya kan gitu. Kita juga pun harus berbuah yang bisa memberikan manfaat dan kesehatan baik jasmani maupun rohani kepada siapapun yang mendengar kita. Itu saja dari saya Pak Pul, dan terima kasih. Happy weekend ya, besok, bukan hari ini ya, besok. Dan teman-teman yang pengurus Galarua, jangan lupa besok jam 20 waktu Indonesia Barat kita akan ada rapat khusus pengurus perkumpulan Galarua. Agendanya sudah jelas. Pertama, masalah keuangan. Keuangan itu artinya bagaimana pengelolaan dan sebagainya. Yang kedua adalah masalah keanggotaan. Kemudian yang ketiga adalah carry over daripada masalah-masalah yang sempat ditangani oleh Galarua, tetapi masih ongoing proses. Ini juga harus kita tuntaskan, karena ada persepsi bahwa Galarua itu banyak duit, bahwa Galarua itu menyediakan duit untuk membantu penyelesaian daripada setiap masalah hukum yang dihadapi orang. Nah ini jadi salah kaprah gitu, ya. Jadi para pengacara pun yang terpanggil hatinya bergabung dengan Galarua, jangan sampai salah paham. Wah, masuk karena Galarua banyak duit. Enggak, Galarua itu untuk sementara ini belum. Ya, belum, dan kita masih ditunggu apa kinerja Galarua ini. Ya, jadi tidak bisa hanya berretorika atau ngomong doang apa kinerja atau hasil daripada kerja Galarua ini, terutama menjelang 2024. Jadi padat sekali program kerja Galarua nanti ke depan, utamanya untuk mensosialisasikan Pancasila itu, ya, di daerah-daerah yang rawan untuk digerogoti Pancasilanya. Itu aja harapan saya dan penutup dari saya Pak Paul. Happy weekend, Tuhan memberkati dan sehat selalu.